letak status otonomi daerah itu di mana? Otonomi terletak di daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Otonomi terletak, status otonomi itu terletak di provinsi ataukah di kabupaten atau kota. Kalau di provinsi, mengapa perlu memilih bupati dan wali kota secara langsung oleh rakyat? Toh kedaulatan pemerintahan kabupaten kota tidak dari rakyatnya, melainkan dari atasnya. Mengapa pula perlu ada DPRD kabupaten, dewan kota? Bukankah itu pemborosan yang luar biasa besar? Tetapi kalau status otonomi daerah bukan terletak pada provinsi, untuk apa gubernur dipilih oleh rakyat dengan dana yang luar biasa besar? Juga biaya-biaya sosial yang luar biasa besar. Social cost. Itu semua amat mahal. Misalnya dalam proses kampanye semuanya berkembang konflik, disintegrasi sosial antar subetnis dalam provinsi itu. Banyak akibat-akibat lain. Itu cost yang terlalu besar kan? Mengapa pula ada DPRD provinsi? Toh keputusan konkret untuk membangun itu ditentukan oleh kabupaten kota. Jika ada masalah yang bersifat lintas kabupaten atau kota, itu koordinasinya gampang. Begitu pula anggaran. Itu bersumber dari produk masyarakat, dan masyarakat itu ada di kabupaten kota. Provinsi itu fiksi. Selain anggaran yang dikucurkan dari pusat. Problema ini buntu. Sesungguhnya buntu. Gerakan dan semangat otonomisasi daerah yang ada sekarang ini, kita tahu bergulir seiring reformasi saat mengakhiri sistem Orde Baru yang hyper-centralized, hipersentralisme, anti otonomi daerah, bahkan sering memarginalkan kepentingan daerah. Tetapi yang kemudian bisa dirumuskan, dituangkan dalam Undang-Undang Dasar baru, hasil amandemen gerakan reformasi itu, yakni pasal 18 tentang pemerintahan daerah, sama sekali tidak menjawab problem tersebut. Tidak. Akibatnya ya kemudian sering terdengar kritik bahwa bupati, wali kota, gubernur, anggota DPR di daerah itu sudah menjadi raja-raja kecil. Nah, itu sering kita dengarkan. Juga kritik bahwa kinerja DPRD di daerah dinilai terlalu rendah, sangat tidak produktif. Macam-macam akibat lain. Semua itu berpangkal dari ketidakjelasan hakikat otonomi. Pengertian otonomi selama ini hanya jelas secara negatif justru. Yaitu bahwa seluruh polisi penyelenggara minus tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Seperti soal hankam, mengerahkan pasukan untuk perang, kebijakan moneter, dan lain-lain. Tapi di antara fungsi-fungsi pemerintah pusat itu pun ada yang abu-abu. Mengapa? Karena tidak jelasnya hakikat otonomi secara konstruktif. Yang ada hanyalah perspektif negatif tadi dan perspektif reaktif. Hanya reaksi terhadap struktur sebelumnya yang sentralisme. Sejatinya, sebenarnya otonomi itu bisa dan harus terletak pada berbagai tingkatan daerah, tapi bukan semua maksudnya, bisa salah satu yang tidak seragam. Artinya bukan harus seluruh di kabupaten kota atau seluruh provinsi, tidak. Itu ditentukan oleh kondisi objektif historis kemampuan daerah itu masing-masing. Di Swiss misalnya, di sana daerah-daerah disebut kanton-kanton dan sebagainya itu.
Ada daerah yang bahkan lebih kecil daripada kecamatan di Indonesia, tapi otonom. Begitu. Itu tergantung sekali lagi pada tingkat kemampuan objektif dan historis daerah itu. Yang penting kita tahu bagaimana apa tujuan hakiki otonomisasi, yaitu untuk optimasi pembangunan daerah itu sendiri. Daerah itu bisa mampu meningkatkan terus-menerus pendapatan asli daerahnya, PAD. Bukan sebaliknya seperti banyak daerah di Indonesia sekarang. Dimekarkan cuma untuk bisa menambah porsi pembagian anggaran dari pusat. Ini adalah penjungkir balikan logika otonomi daerah. Karena di negara lain, dan ini yang benar ya, suatu daerah bisa berdiri sendiri, memiliki pemerintahan sendiri, DPR sendiri. Itu syaratnya antara lain harus memiliki PAD dalam jumlah tertentu. Besar. Dan lagi syaratnya, di dalam PAD, di dalam struktur PAD itu, haruslah sekian puluh % dari pajak penghasilan, PPH. Jadi bahkan bukan PPN. Bukan PPN dari misalnya perusahaan tambang yang besar. Bukan pajak tanah. Bukan laba dari perusahaan daerah, BUMN. Begitu.